ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, jamaah Masjid Besar Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, kasih sayangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbubatani katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang dengannya manusia banyak lalai. Kedua nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, marilah kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah An-Nazi'at ayat yang ke-11. A'idza kunna 'idhaman nakhirah. A'idza kunna, apakah kita akan dibangkitkan. Jadi masih berbicara tentang hari kiamat, jamaah rahimakumullah. Ada pertanyaan ketika manusia itu kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiupan yang kedua. Kemudian ada pertanyaan dalam benak mereka, a'idza kunna 'idhaman nakhirah. Jadi pertanyaan yang sebenarnya mereka bingung sendiri, tidak percaya, seolah-olah mereka masih mati di dalam kuburnya. Ini pertanyaan orang-orang kafir ya, yang meragukan hari kiamat. Apakah kami 'idhaman nakhirah akan dibangkitkan kembali setelah menjadi tulang belulang? Jamaah yang dirahmati Allah ya. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu ya. Kalaulah kami dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan yang berikutnya, karratun khasirah, maka ini adalah sebuah kerugian. Mereka merasa rugi karena ternyata
ternyata hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah. Kemudian mereka baru sadar kalau mereka dulu ingkar, tidak banyak memiliki bekal untuk menemui hari kiamat tersebut. Rugi mereka. Mereka mengatakan rugi, khasirah. Ya. Karena mereka tahu balasannya apa, mereka tahu konsekuensinya apa, begitu. Artinya mereka tahu ini adalah sebuah kerugian. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, orang yang bertakwa itu adalah orang yang wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menemui datangnya kematian dan menemui datangnya hari kiamat. Maka jangan sampai nanti kita menjadi manusia yang merugi. Fa innama hiya zajratu wahidah. Padahal sebenarnya mudah sekali untuk Allah mengembalikan tulang belulang yang sudah lama ditanam di dalam perut bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zajratu wahidah. Zajratun itu artinya tiupan wahidah. Sekali saja Allah meniup, memerintahkan malaikat untuk meniup trompet hari kiamat. Tiupan pertama adalah tiupan kehancuran, tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Fa'idahum bisahirah. Fa'idahum, maka ketika itu mereka hum bisahirah, ya, kembali lagi hidup di bumi yang baru. Ya, dalam riwayat yang lain, pada mahsyar itu buminya badalna, kata Allah Subhanahu wa taala, kami ganti buminya dengan bumi yang lain, yang itu buminya terbuat dari pasir yang putih yang panas, ya. Fa idzahum bisahirah. Kemudian ayat yang ke-14 Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa, hal apakah ataka sampai kepadamu wahai Muhammad hadithu, kisah Musa, tentang Nabi Musa, ya, ketika nadahu rabbuhu, Musa itu, ya, memanggil, ataupun Allah itu memanggil Nabi Musa bil wadi, ya, bil wadil muqaddasi Tuwa, yaitu di lembah tua, ya. Tua itu artinya lembah tua, ya, bukan tua umurnya tapi memang namanya tua, ya, atau Bukit Tursina. Bil wadil muqaddasi Tuwa, yaitu, ya, lembah yang disucikan, tempatnya di Baitul Maqdis, ya. Kemudian ayat yang ke-17 Allah menceritakan tentang Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab wahai Musa, pergilah atau dakwahi ila fir'auna, raja Fir'aun itu, innahu tagha, ya, karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas, ya. Jadi Musa itu disuruh pergi kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun itu dulu adalah orang yang membesarkannya. Fir'aun itu adalah orang yang membesarkan Musa, ya. Fir'aun itu adalah orang yang menyuruh kepada para prajuritnya, para tentaranya untuk menyembelih laki-laki yang lahir pada saat itu, karena menurut ahli nujumnya, peramalnya Musa itu, setiap laki-laki kalau tidak tahu membunuh, maka satu di antara mereka akan menghancurkan singgasanamu, menghancurkan kerajaanmu. Ternyata justru Musa yang selamat dari kejahatannya Fir'aun ketika dihanyutkan oleh ibunya melewati, ya, singgasananya atau melewati kerajaannya Musa, kemudian diambil oleh kerajaannya Fir'aun diambil oleh istrinya yang bernama Asia. Kemudian Fir'aun sebenarnya sudah sembelih aja, sembelih. Tapi kata Asia, jangan wahai suamiku, dilembutin sama dia. Mudah-mudahan dia menjadi qurrata a'yun, mudah-mudahan dia suatu saat nanti akan menjadi penyejuk mata. Jadi dengan kalimat lemah lembutnya istrinya Musa ini, jamaah yang dirahmati Allah, istrinya Fir'aun ini, Fir'aun yang kasar, Fir'aun yang begitu keras, itu langsung lembut, jamaah yang dirahmati Allah. Maka para ibu-ibu di belakang, kalau suaminya semarah apapun, ya jangan
ya ikut marah juga, ya dielus sedikit, ya kemudian kasih kalimat-kalimat yang nyaman, ya. Fir'aun aja langsung luluh, ya apalagi setelah suaminya yang sudah rajin sholat dan rajin ke majelis taklim, ya. Ternyata Fir'aun membesarkan musuhnya sendiri di dalam kerajaannya yang nanti akan menghancurkan dirinya. Faqul halaka ila an tazakka. Faqul, katakan wahai Musa, ila an tazakka, ya untuk dia itu membersihkan diri dari kesesatan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan tunjukkanlah kepada Tuhanmu, ya supaya dia takut kepada Allah. Fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Kemudian Musa memperlihatkan ayatal kubra, memperlihatkan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tongkatnya berubah menjadi ular yang memangsa ular-ular dari para penyihirnya Musa. Yang dirahmati Allah. Begitu. Jadi ini Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kisahnya hari kiamat, orang kafir yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, sebagaimana orang-orang ateis yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kemudian kisah Musa yang disuruh untuk mendakwahi Fir'aun, yang mana Fir'aun membesarkan musuhnya di dalam singgasananya, di dalam kerajaannya. Baik yang dirahmati Allah, mari kita baca ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى Ya, cukup kita bagi 4 ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mulai dari mana?